Baik, Pak Ketua, selamat sore. Langsung saja panggil Pak Ketua, padahal dia belum kenalkan nama begitu hormat. Jadi selamat sore buat kita semua dari Sorong sampai Samarai atau Sorong sampai Merauke. Dan kita di sini di Jawa, jadi ya se-Indonesia lah. Dan sekarang saya ingin wawancara dengan kita punya ketua terpilih di IPMAPA Surabaya. Jadi sini saya akan tanyakan singkat-singkat saja, mungkin ada sebagian banyak sudah tahu nama, tapi sekarang dia akan jelaskan karena ini dari kawan-kawan yang di luar kota lagi belum tahu nama. Oke. Baik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya Nadi Kire, asal dari Kabupaten Tolikara. Saya kuliah di Universitas Surabaya di Hukum. Oke. Baik, di sini saya tanya saja, mungkin ada 5 pertanyaan tapi jangan singkat dan jelas saja. Yang pertama sekali itu apa sih? Faktor apa yang membuat kawan dia? Ini satu teman juga, teman angkatan juga, jadi panggilannya kayak seperti ini karena lebih enak saya panggil. Oke. Terus Pak Ketua sendiri yang awal sekali membuat gerakan hati untuk calonkan diri itu apa? Pertama, saya punya motivasi yang kuat. Saya tahu bahwa Ikatan dan Pelajar Mahasiswa PUA Surabaya ini adalah rumah kita bersama. Saya datang ke tahun 2016, itu banyak tantangan, banyak persoalan yang saya tahu. Ketika saya memimpin IPMAPA ini, bagaimana supaya untuk ke depan benar-benar berubah. Pengalaman beberapa tahun lalu itu saya bisa memperbaiki untuk ke depan yang lebih baik. Yang kedua, saya bisa membentuk mental dan karakter. Ketika saya memimpin IPMAPA ini, hal yang belum saya mengetahui, hal yang belum saya tahu, hal yang belum pernah saya buat sesuatu itu saya bisa buat untuk kedepannya seperti itu. Makanya saya ingin mencoba atau untuk berbuat IPMAPA untuk menjadi contoh yang baik untuk ke depan. Amin. Oke, terima kasih. Terus yang kedua, dari awal sebelum ke Mubes, sebelum ke Raker, dan pokoknya sebelumnya perjuangan seperti rasanya kayak antara baik saja atau yang buruk sekali yang dihadapi itu bagaimana pengalaman? Itu banyak hal baik dan buruk. Jadi yang baiknya itu saya bisa belajar kayak orang yang belum mengenal, yang saya bisa mengenal. Yang keduanya itu kayak benar-benar saya membentuk mental gitu. Jadi tantangan atau persoalan banyak saya hadapi. Jadi ketika belum sesuatu yang belum pernah saya hadapinya itu, ketika saya berdiri di situ saya bisa tahu bahwa benar-benar saya mempertahankan saya punya mental. Artinya saya benar-benar jadi kepercayaan untuk ketua terpilih. Ya. Terima kasih. Terus ini sudah masuk ke teknik. Jadi setelah apa? Setelah calonkan diri di Haryadi saat Mubes, apa rasa pemikiran saudara di saat pemilihan itu? Karena di sini ada dua yang mencalonkan diri, jadi berperan politik dan antara yang satu itu perasaan mungkin yang baik buruk atau pandangan kepada teman-teman atau penilaian terhadap teman yang dirasa sendiri bagaimana? Agak miris atau agak kuat atau agak semangat ya itu? Pertama saya memang berpikir memang belum pernah mencoba itu, saya manusia biasa. Jadi kayak minder atau ini kayak takut. Tetapi sebelum saya melakukan, saya berdoa. Jadi dalam firman Tuhan, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, maka ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Terus yang kedua, saya melihat secara umum mahasiswa PUA yang Surabaya ini banyak pandangan, banyak perspektif. Tetapi bagaimana supaya saya juga merangkul atau berbeda pandangan perspektif itu saya jadi satukan untuk kemampuan terbaik. Itu saja sih. Aduh, terima kasih luar biasa. Terus itu pertanyaan yang sama juga. Terus ini yang kedua nih, ini setelah pas masih berperan begitu, masih proses
ADRT atau rumah tangga, apa perasaan-perasaan itu yang kita tanya. Yang sekarang ini setelah sudah terpilih, saudara berpikir seperti apa? Ada rasa senang atau percaya diri atau aduh ini rencana apa, kayak rasanya saja di saat sudah terpilih nilai sudah jadi terbanyak itu, saudara punya pandangan bagaimana? Pertama itu saya berpikir harus kerja keras begitu. Jadi saya sebagai seorang pemimpin itu tidak hanya kata-kata, tapi bagaimana supaya saya punya tenaga dan pikiran ini bertarung buat semua kepentingan umum untuk semua kepentingan rumah ya Surabaya ini benar-benar saya melindungi, benar-benar saya sesuai dengan apa yang saya pernah katakan visi dan misi program kerja. Oke, luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Ini sudah pertanyaan-pertanyaan yang sudah ingin saya sampaikan karena kita beda pengalaman. Jadi seketika karena tak tahu maka tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus belajar dari yang pertama, yang kedua, ketiga. Jadi dari yang pertama pemimpin kita akan melahirkan, terus yang kedua, dan memang dia punya langkah-langkah jejak itu kita harus ikut terus supaya dari belakang itu membawa perubahan itu semakin ya sesuai dengan yang semua orang atau merangkul semua orang membangun persatuan begitu. Jadi terima kasih. Di sini yang jelas saya sudah jelaskan itu wawancara dan Bun sudah jelaskan. Jadi yang lebih detail lagi itu kami akan menyusun. Jadi akan selalu bersama seketika menyampaikan sesuatu, bermotivasi antara satu sama yang lain. Kita akan saling menolong dan saling membantu, saling menjaga satu sama lain. Oke, wah, terima kasih. Terima kasih banyak. Dan ini video yang pertama, yang kedua itu program kerja. Jadi yang kedua jangan lupa nonton dan jangan lupa ikuti. Kalau mau komen terus atau komennya positif ya, bermaksud positif dalam arti kasih semangat, dorongan, motivasi, atau kritikan juga tidak apa-apa. Kritikan juga tidak apa-apa. Mungkin ada program-program kerja yang mungkin Pak Ketua tidak ambil penting sekali kah, atau memang sudah ambil tapi mengarahkannya kasih dorongan sedikit kah. Itu ada kakak ini banyak sudah pulang di Papua, bahkan dari sini sudah kembali ke luar negeri juga. Jadi kita butuh motivasi dan support dari kami semua yang Halmi Surabaya. Terima kasih. Oke, sampai jumpa dari kami. Kita di mana, di kota Rasis Surabaya. Nanti akan ketemu lagi. Terima kasih. Oke, di sini kembali bersama kita lagi karena ini waktu yang pas. Jadi kita akan masih lanjut karena ini sudah kemarin sudah mau besto. Rakir bubes lagi rakir. Rakir itu apa ya yang biasa bilang program kerja luar biasa. Ini sudah rakir. Apalagi keadaan sudah corona, terus ekonomi juga kondisi sudah memburuk, tapi Pak Ketua luar biasa karena setelah mubes tidak lama langsung kita rakir begitu. Mungkin jujur saya tidak pernah ikut kegiatan, tapi karena luar biasanya tuh kawan-kawan sudah punya semangat sampai perdekatan itu sudah selesaikan kegiatan dan sudah berprogramkan untuk jalankan. Jadi di sini saya akan tanya Pak Ketua, ada berapa program yang Ketua sudah bukan dibuat tapi sudah dibagikan untuk kita semua belajar dalam bidang-bidang apa? Itu semuanya 9 koordinator atau 9 divisi yang sudah pembagian sesuai dengan kebutuhan dalam hikmah. Pertamanya itu koordinator pendidikan, kedua koordinator seni dan budaya, ketiga koordinator kesehatan, keempat koordinator olahraga, kelima itu koordinator minat dan bakat, keenam koordinator keamanan, 7 koordinator humas, 8-nya itu koordinator sekitar 9 lah mungkin. Seni dan budaya. Iya. Sudah. Seni dan budaya. Itu 9, cuma yang 2-nya saya lupa. Oke. Terus saya akan tanya lagi.
Ini sudah libatkan dari pulau mana sampai ke mana, karena ini kita punya, intinya saya bilang kita punya bapak kepala suku dari Papua, pokoknya OAP, orang asli Papua Surabaya punya maksudnya kita punya apa ketua begitu. Jadi ini sudah libatkan di mana sampai di mana yang ambil bagiannya itu ada berbeda-beda suku, adat, budaya itu. Jadi saya akan lebih detail tanya lagi, mungkin jelaskan singkatan. Ya. Jadi yang pertamanya itu kita ambil pengurus intinya itu kita melihat sesuai dengan wilayah adat Papua gitu kan, 7 wilayah adat. Kalau kita melihat, jadi dalam kepengurusan organisasi MAPA juga itu kita selang-seling. Kalau saya ini kan perwakilan dari wilayah Lapago, jadi ambil wacana itu misalnya ambil wilayahnya seperti Saireri, seperti itu. Jadi Papua ini kan luas. Demikian kalau kita melakukan organisasi dari MAPA, dari kepala sampai ekornya itu semuanya itu ambil perwakilan wilayah atau bahkan dari perwakilan pengujubang. Disitulah kita bisa belajar namanya persaudaraan, atau kita bisa melihat juga temannya ini dari sini atau dari situ, karena di MAPA ini memang tidak bisa memimpin satu daerah, tetapi kita semua belajar semua ada dalam hukum gitu. Luar biasa, ini sudah digabungkan. Soalnya begini, ada kenapa pertanyaan seperti itu, bukan saya, tapi itu mungkin kita semua yang anggota, bukan anggota, tapi kita semua yang anak Surabaya ya, kita yang tanya. Jadi ini anggap sudah kita yang semua tanya. Terus karena itu begini, ada adik-adik yang dari adik dan ada yang datang itu biasanya tuh tidak kenal sama kakak-kakak, karena mereka tidak kenal, dalam arti tidak ada yang tidak tahu di asrama juga, karena datang langsung di kos di asrama begitu. Tapi sekarang ini karena komunikasinya sudah dari luar dalam sampai ke sini, jadi di asrama tuh selalu kabar yang muncul tuh sekarang. Ya, itu karena sekarang adanya pengurus baru, ada semangat, semua kita merangkul. Jadi seluruh mahasiswa Papua dari Sorong sampai Samarai atau Merauke ini kita merangkul semua, diarahkan. Jadi MAPA ini benar-benar tidak hanya belajar kepemimpinan, tapi kita merangkul semuanya arahkan ke MAPA. Mereka bisa belajar, bisa berbagian di situ. Kita bisa saling mengenal di situ. Kita juga bisa mengenal juga namanya belajar kebersamaan atau kepemimpinan, dalam arti MAPA ini adalah rumah kita bersama begitu, supaya ke depan kita benar-benar terjaga dengan baik. Luar biasa. Terus yang tadi kita lupa yang ke-8 atau yang ke-9 saya baru ingat. Itu ini kerohanian. Bidang kerohanian, dan di situ yang paling menarik sekali saya lihat itu ada melibatkan beberapa organisasi gereja ya. Itu mungkin ada beberapa organisasi gereja yang Pak Ketua sudah dibagikan untuk sama-sama, maksudnya biar sama-sama dalam, biarpun agama budaya sama-sama saling mengisi begitu. Jadi kalau kita ambil dalam bidang kerohanian atau keagamaan itu, kita melihat kita di tanah Papua itu kan tidak hanya satu agama, artinya tidak seperti Kristen, tapi di situ ada Kristen, ada Muslim, dan juga di situ ada Katolik. Jadi koordinatornya satu, tetapi dia bisa membagikan 3 cabang. Intinya kita bisa menghargai kekeluargaan. Jadi sepertinya ada hari besar Idul Fitri, kita juga bisa menghargai teman-teman Muslim. Demikian juga seperti Kristen juga sama gitu. Makanya juga inti daripada kita membentuk koordinator kerohanian. Luar biasa. Jadi semuanya hal yang mungkin contohnya saya sendiri, saya dipegang ini pun kenapa di kawan-kawan ini kayak begini, jadi saya harus begini. Kadang begitu seseorang, karena itu dia tadi adat, budaya, agama, dan keyakinan masing-masing. Tapi sekarang ini dalam satu ini sudah dibuatkan semua programnya itu. Intinya kita semua belajar di dalam situ, teknik-tekniknya sudah Pak Ketua luar biasa sekali, dia sudah mengatur memang secara masak. Jadi ini memang program kerja tidak biasanya yang kemarin-kemarin yang kita biasa lalui. Memang sudah biasa, ada nama-nama, tapi tekniknya seperti ini, saya sendiri baru dengar, saya bangga sekali, saya sebagai
my channel atau saya sebagai youtuber, bukan youtuber tapi di sini kita akan biasa selalu membicarakan masalah, khususnya kalau saya sendiri masalah wandai, misalnya bicara perempuan punya hak dan segala macam. Jadi saya perlu juga tahu mewakili, karena di Surabaya juga saya mewakili perempuan Papua Surabaya ke KPS sebagai mama lah, tidak mama, iya. Karena perempuan itu bisa melahirkan anak perempuan, anak laki-laki, dan kita laki-laki juga sama. Kalau saya sendiri tidak mungkin, karena ada dia dan saya, jadi kita dua bisa bangun cerita. Jadi ini sebagai contoh buat kawan-kawan semua, bukan contoh tapi apa sih sebenarnya perasaan-perasaan dalam yang seseorang tuh ada, tapi karena orangnya mungkin belum peka atau karena sedikit jarang tanya kabar atau tanya bagaimana pengalaman seperti ini, akhirnya kita tidak tahu. Jadi sekarang ini baru kita sudah kupas hakar-hakar masalah atau inti poin yang kita pernah kayak tanda tanya, salah menilai orang. Nah itu juga bahaya. Jadi seketika kita tahu apa dia punya gaya bicara, gaya makan, gaya jalan, dari situ baru sebenarnya orang itu seperti ini. Jadi selama ini kita begini. Nah, itu seketika ini seperti ini. Jadi terima kasih, dan seketika ada konflik-konflik yang terjadi di MAPA maupun apapun yang menjadi masalah yang dari luar dari dalam datang, itu kita akan selalu kupas bersama-sama dengan Bapak. Satu lebih suka memanggil tuh kayak membuat mereka tuh mereka saya anggap dia siapa, itu saja kayak begitu. Jadi saya pakai biasa tuh biasanya Bapak Kepala Suku Surabaya lah. Oke. Ya terima kasih, nanti lain waktu kita akan ketemu lagi karena sebentar ada agenda lagi.